Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini, pertemuan ketujuh, kita akan membahas eh, sistem politik ya pada perkuliahan pengantar ilmu politik. Sistem politik itu adalah merupakan sebuah sistem yang berlaku ya dalam sebuah wilayah pemerintahan ya, sebuah wilayah pemerintahan, apakah itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Nah, eh, selanjutnya kita akan membahas politik dalam sistem politik itu. Bahwa politik itu adalah merupakan sebuah proses pembuatan regulasi atau sebuah proses pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut dengan public policy. Jadi proses pembuatan kebijakan pemerintah yang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Kalau di tingkat nasional biasa kita sebut sebagai undang-undang. Kalau di tingkat kabupaten kota biasa disebut sebagai peraturan daerah. Nah, peraturan-peraturan ini adalah merupakan proses kebijakan pemerintah yang telah dibuat oleh eksekutif kita dengan legislatif kita, yang disebut dengan public policy, yang kemudian menjadi sebuah peraturan yang berlaku dalam wilayah pemerintahan Republik Indonesia ini dan berlaku di daerah kabupaten kota. Kemudian politik juga itu adalah merupakan proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, interaksi antara penyelenggara pemerintah dengan publik atau masyarakat yang ada di dalamnya, dalam rangka bagaimana bersama-sama membicarakan sebuah rencana, sebuah program masyarakat yang tinggal dalam sebuah wilayah tertentu, ya, yang memiliki tujuan tertentu. Nah, interaksi-interaksi itulah yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan kebaikan bersama, yang biasa kita sebut dengan kesejahteraan, di mana masyarakat itu yang tinggal dalam sebuah wilayah tertentu. Jadi ada feedback interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Kemudian di dalam sistem politik ini kita juga mengenal bahwa ada tuntutan. Tuntutan biasanya dilakukan oleh warga masyarakat dalam rangka pemenuhan hajat hidupnya. Ya, biasanya diperjuangkan dengan cara-cara menggunakan sarana politik. Keinginan masyarakat ini adalah sebuah kebutuhan-kebutuhan yang seringkali mereka perjuangkan melalui ranah politik. Bagaimana caranya? Biasanya yang menjadi kebutuhan masyarakat itu, keinginan daripada masyarakat itu, mereka menyampaikan tuntutannya kepada partai politik, kepada tokoh-tokoh politik. Mereka menyampaikan tuntutannya kepada anggota DPRD kita sebagai perwakilan masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah. Contoh, ketika terjadi tuntutan kenaikan gaji PNS, kalau misalnya ya sudah 5 tahun atau 1 periode ini gaji PNS tidak pernah mengalami kenaikan, sementara kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya melonjak naik, sehingga tidak terjadi keseimbangan antara kenaikan harga dengan penghasilan masyarakat, dalam hal ini PNS. Disinilah biasa terjadi tuntutan yang dilakukan oleh aparatur negara kita, karena dalam menjalani kehidupannya tidak seimbang antara penghasilan yang mereka hasilkan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai abdi negara tidak berimbang dengan tuntutan kehidupan yang semakin melambung, di mana harga-harga tidak terjangkau. Sehingga masyarakat seringkali melakukan tuntutannya dengan menyampaikan tuntutannya itu kepada anggota DPR, ya, kepada tokoh politik, kepada pengurus partai politik. Nah, kalau mengalami kebuntuan-kebuntuan di sana, mereka seringkali menggunakan sarana politik yang lain, seperti melakukan demonstrasi unjuk rasa. Kemudian yang kedua adalah dilakukannya ketika terjadi pembatalan kenaikan harga, dilakukannya tuntutan ketika terjadi kenaikan harga BBM.
karena ini juga seringkali memberikan beban yang sangat tinggi kepada masyarakat, di mana penghasilan masyarakat tidak memiliki kenaikan, ya, sementara kenaikan BBM justru dinaikkan oleh pemerintah, sehingga biasanya hal-hal seperti inilah dijadikan sebagai tuntutan oleh masyarakat supaya anggota DPRD kita dapat menyampaikan aspirasinya sebagai penyambung lidah rakyat kepada pemerintah, sehingga apa yang menjadi tuntutan-tuntutan rakyat itu bisa dilakukan, bisa dicapai melalui sarana-sarana politik itu tadi. Kemudian dalam sistem politik itu biasa kita mendengarkan ada istilah dukungan politik. Dukungan politik itu adalah sebuah perbuatan atau sikap oleh masyarakat itu dalam rangka mendorong tercapainya apa yang menjadi tindakan atau kepentingan pemerintah. Ya, jadi bagaimana masyarakat memberikan respon atau partisipasinya dalam rangka mendukung program-program atau rencana-rencana yang dilakukan oleh pemerintah atau mendukung agenda-agenda pemerintah. Misalnya dalam pemilihan umum, bagaimana masyarakat supaya dapat mendukung pemilihan umum ini dalam rangka melaksanakan, mensukseskan penyelenggaraan pemilu itu. Caranya adalah bagaimana masyarakat itu supaya dapat berpartisipasi menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Itu adalah salah satu bentuk dukungan terhadap pemerintah. Kalau masyarakat secara sadar berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya kepada pemilihan umum, berarti secara tidak langsung mereka sudah memberikan dukungannya terhadap jalannya pemerintahan. Yang kedua, mematuhi aturan hukum. Sebagai masyarakat, kalau masyarakat, ya, civil society ini sudah sadar taat terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, dalam hal ini eksekutif legislatif kita, ya, sebagai penyelenggara pemerintahan, maka secara tidak langsung masyarakat sudah memberikan dukungannya kepada pemerintah. Taat asas, taat hukum. Kemudian kesetiaan kepada negara. Nah, ini juga kalau misalnya masyarakat kita sudah memiliki kesadaran terhadap bela negara, sebagai warga negara yang baik, taat terhadap aturan-aturan hukum, ya, mencintai negara, bela negara, ya, memiliki jiwa kenegaraan, ya, itu artinya memiliki sudah secara tidak langsung memiliki dukungan terhadap pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di sebuah negara atau di negara kita ini, Republik Indonesia. Kemudian sikap apatis. Nah, sikap apatis ini juga tidak bisa dihindari dalam sebuah sistem politik, karena dalam kehidupan bernegara itu ada keberagaman, ada kemajemukan di dalamnya, sehingga tidak bisa dihindari sikap tidak peduli terhadap pemerintah. Namun sebaliknya juga kadangkala muncul oleh pemerintah tidak peduli terhadap warganya, terhadap kehidupan berpolitik yang ada di daerah tertentu, sehingga mungkin saja bisa terjadi sikap politik, ya, sikap apatis terjadi dalam masyarakat karena masyarakat tidak merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat merasakan ada ketidakadilan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah, sehingga masyarakat justru tidak peduli terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bisa jadi karena terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat justru memilih sikap apatis. Intinya, ya, masyarakat yang apatis itu, ya, apa yang mau dilakukan oleh pemerintah, ya, terserah saja. Ya, tetapi kita punya harapan tidak terjadi sikap apatis itu dalam sistem politik kita. Kita mengharapkan supaya ada komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat kita, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian struktur politik. Struktur politik itu dalam sistem politik adalah merupakan keseluruhan bagian atau komponen dalam lembaga, ya, suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Jadi sebuah lembaga-lembaga, ya, dalam komponen-komponen lembaga negara ini yang memiliki fungsi dan tugas tertentu. Sebutlah misalnya dalam suprastruktur politik, ya, di dalamnya ada MPR, DPR, DPD, Presiden,
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan negara ini. Ya, Majelis Pemusatan Rakyat, DPR dalam tugas membuat regulasi, membuat undang-undang, begitupun DPD, Presiden dalam tugasnya menyelenggarakan pemerintahan ini, kemudian Mahkamah Agung dalam tugasnya penegakan hukum, Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya mengadili sengketa-sengketa pemilihan umum. Ya, kemudian infrastruktur politik ini ya kita ini sebagai rakyat yang di dalamnya ada partai politik, ada tokoh politik, ya. Ada lembaga swadaya masyarakat dan ada kelompok-kelompok masyarakat. Kita ini merupakan infrastruktur politik. Ya, di dalamnya terdapat komponen-komponen masyarakat terdiri dari partai politik, tokoh politik dan pengurus-pengurus partai politik. Kemudian fungsi politik. Fungsi politik itu, ya, apa fungsi daripada politik, partai politik itu? Pertama adalah tugasnya merumuskan kepentingan. Makanya anggota DPR itu, ya, Dewan Perwakilan Rakyat itu dari tingkat nasional sampai kepada tingkat kabupaten kota, mereka memiliki tugas merumuskan kepentingan masyarakat. Ya, melakukan kepentingan masyarakat. Mereka melakukan kepentingan-kepentingan, merumuskan kepentingan masyarakat ini bersama-sama eksekutif, legislatif ini membuat regulasi. Merumuskan apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat itu. Ya. Yang kedua adalah pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan itu ya memang melekat pada tugas pokok daripada anggota DPRD itu membuat peraturan. Kalau di tingkat pusat, ya membuat undang-undang. Kalau di tingkat provinsi, ya membuat undang-undang. Begitupun di tingkat kabupaten kota. Jadi tugas daripada fungsi politik ini, di dalamnya ada DPR dan DPRD ini adalah membuat kebijakan atau peraturan-peraturan. Tetapi di dalamnya tentu bersama-sama dengan eksekutif, legislatif, dalam hal ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten kota. Kemudian yang ketiga adalah penerapan kebijakan. Penerapan kebijakan yang dimaksud di sini adalah regulasi undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Yang mau dilihat di sini bagaimana pelaksanaannya, penerapan dari sebuah undang-undang, penerapan dari sebuah peraturan. Bagaimana pelaksanaannya? Tentu harus dilihat bagaimana pelaksanaannya, sehingga anggota DPRD memiliki kewenangan melakukan pengawasan-pengawasan di dalamnya. Apakah eksekutif menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik atau bagaimana? Sehingga antara pemerintah dan anggota DPRD kita ada check and balance di dalamnya. Ya, ada keseimbangan antara pemerintah dengan DPRD di dalam melakukan tugasnya masing-masing. Ya, pemerintah dalam menjalankan tugasnya adalah penyelenggaraan pemerintah, sementara DPR melakukan fungsi-fungsinya sebagai pengawasan. Kemudian yang keempat adalah komunikasi politik. Nah, komunikasi politik ini juga menjadi sangat penting karena disinilah diharapkan terjadi interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Ya, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya atau masyarakat dengan pemerintahnya melalui saluran-saluran politik. Di mana saluran politik itu? Saluran politik yang dimaksud di sini adalah anggota DPRD kita, tokoh politik kita, pengurus politik kita. Bagaimana memfasilitasi kepentingan-kepentingan masyarakat, ya, lalu kemudian disampaikan kepada pemerintah. Kalau itu dianggap sebuah permasalahan yang harus dicarikan jalan keluar atau solusi, maka disinilah fungsi anggota DPR, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat kita untuk duduk bersama, membicarakan, melakukan musyawarah untuk merumuskan kepentingan-kepentingan itu tadi. Kemudian yang kelima adalah sosialisasi politik. Nah, sosialisasi politik ini penting juga dilakukan karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dibuat oleh pemerintah berupa undang-undang, berupa peraturan pemerintah, berupa keputusan presiden, keputusan menteri, harus disosialisasikan kepada masyarakat. Harus sampai kepada masyarakat, harus diketahui oleh masyarakat. Supaya pemerintah ya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Masyarakat pun dapat mengetahui apa yang dimaksudkan oleh pemerintah di dalam peraturan undang-undang yang sudah dibuat itu.
Jadi peraturan undang-undang yang sudah dibuat itu harus dipahami oleh masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat memahami itu? Pemerintahlah yang memiliki peranan untuk mensosialisasikan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya. Kemudian yang keenam, ya, yang terakhir, rekrutmen politik. Rekrutmen politik ini adalah merupakan bagian terpenting dalam proses-proses pemilihan kepemimpinan. Pemilihan kepemimpinan di tingkat nasional biasa disebut dengan pemilihan presiden. Pemilihan kepemimpinan di tingkat kabupaten, ya, di tingkat provinsi, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota. Nah, dalam rekrutmen politik ini, sedapat mungkin masyarakat juga ikut bersama-sama memberikan kontribusi di dalamnya. Ya, partai politik merekrut orang-orang yang dianggap figur untuk bisa menjadi pemimpin nasional. Lalu kemudian kalau sudah terjadi rekrutmen, partai politik mengumumkan kepada khalayak umum bahwa inilah calon yang akan kita pilih dalam pemilihan presiden misalnya dalam kepemimpinan nasional. Maka pada saat itu masyarakat diharapkan berpartisipasi untuk mengetahui lebih jauh layak atau tidak layak orang tersebut yang dipilih oleh partai tersebut untuk dipilih menjadi presiden. Atau justru tidak layak, karena di dalamnya ada beberapa partai politik yang melakukan kompetisi untuk menggolkan calonnya masing-masing dalam rekrutmen politik secara nasional ini. Kemudian di tingkat provinsi, partai politik merekrut orang-orang, tokoh-tokoh yang ada di dalam wilayah provinsi itu tuh dicalonkan untuk menjadi gubernur, calon gubernur di dalam wilayah provinsi. Ya, begitupun dalam wilayah kabupaten kota, dalam pemilihan gubernur, dalam pemilihan bupati misalnya di kabupaten kota. Sehingga diharapkan dalam rekrutmen politik, apakah skala nasional, skala daerah, diharapkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka memilih pemimpin nasional maupun memilih pemimpin lokal melalui rekrutmen kepemimpinan yang disebut dengan rekrutmen politik. Saya kira anak-anakku sekalian, demikian mata kuliah yang saya tayangkan dalam video YouTube ini. Saya harapkan kerjasamanya, saya harapkan perhatiannya untuk mempelajari dengan baik video YouTube yang saya sampaikan, dan kemudian mencari referensi-referensi lain untuk mendukung daripada mata kuliah yang saya tayangkan melalui YouTube ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.